Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Surya Gimnastiar dengan NPM 241705111. Di sini saya akan mengerjakan tugas TBO untuk minggu yang ke-7 tapi materi yang ke-6 di sini. Sebenarnya ini saya masih bingung ini untuk setelah UTS atau enggak, tapi untuk jaga-jaga saya mengerjakannya saat sebelum UTS ini yang ke-6, aturan produksi dari tata bahasa RG, CFG, CSG, dan UG. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat soal di sini untuk materinya itu setiap tata bahasa bebas konteks atau CFG dapat dikenali oleh mesin pengenal otomata yang setara dengannya, yaitu. Namun sebelum itu kita bakal ngebahas dulu materi tentang aturan produksi dari tata bahasa RG, CFG, CSG, dan UG. Oke. Sini saya ngambil referensi materi dari online dari repositori Unicom. Oke, aturan produksi untuk suatu FSA. Oke, kredit to dosen Ibu Istiqomah Eskom pada tahun 2012-2013. Aturan produksi untuk finished set automata. Bahasa yang digunakan untuk mesin FSA adalah bahasa tipe 3 atau bahasa reguler, seperti yang kita tahu. Aturan produksi dari bahasa reguler yaitu alpha ke beta adalah sebuah simbol variabel yang memiliki maksimal sebuah simbol variabel bila terletak di posisi paling kanan. Aturannya, tata bahasa didefinisikan dengan 4 tupel G sama dengan VTPS. V itu untuk himpunan simbol variabel atau non-terminal, T untuk himpunan simbol terminal, P untuk kumpulan aturan produksi, dan S untuk simbol awal. Oke. Mengkonstruksi aturan produksi dari suatu FSA. Dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA, perlu kita ingat yang menjadi perhatian adalah state-state yang bisa menuju state akhir. Contoh, sini ada FSA yang Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 yang sebagai finishnya, dan Q4 sebagai finish dan Q0 sebagai start. Oke, di sini kita lihat caranya adalah kita definisi dulu FSA-nya dalam tuple yang seperti biasa ada 5 tuple. Di sini key-nya ada sampai Q4. Habis itu dia ada AB, terus dia juga ada ini yang kemarin FSAE, terus S sama dengan awal startnya Q0, finishnya Q4. Oke, kemudian misalkan Q0 sebagai S, Q1E, Q2A, Q3B. Oke. Transisi Q0 nya seperti ini, S ke AE. Transisi Q1 nya kayak gini, E ke A, E ke B gitu. Terus transisinya juga sama, ini juga sama. Oke, kumpulan aturan produksi yang diperoleh adalah S ke AE yang tadi. Habis itu ada E ke A atau B, habis itu A atau. Secara formal dapat ditulis seperti ini. Nah, sebenarnya saya bingung ini tuh bagaimana. Kita bakal minta bantuan AI untuk bertanya. Oke, dari GPT. Ini maksudnya bagaimana? Sebentar. Kita tunggu. Oke. Gambar tersebut merupakan aturan produksi. Benar ya, aturan produksi CFG. Konteks free grammar biasa digunakan dalam teori bahasa otomata untuk menjelaskan bagaimana sebuah bahasa dapat dibentuk. Oke, SKE ya, simbol awal S menghasilkan huruf A diikuti oleh E. Mari kita lihat. Oh, salah. SKE tadi yang ini Q0 ke A Q1. Berarti AE, benar ya? Itu simbol kayak gitu, jadi AE, SKE. Terus lanjut, ini Q1 kan itu 2 E, Q2 sama Q3, berarti Q1 itu kan E, A ke B. Jadi kenapa A sama B? Karena Q2 dan Q3 itu Q2A, Q3E. Jadi E ke A atau B, ke A atau B, bener. Terus lanjut untuk Q2 itu dia B itu A ke A kan, Q2A ke A dia A ke dirinya sendiri, dan B ke
Q4. Jadi B doang, B kecil, karena dia B kecil doang, karena Q4 nya tidak kita misalin. Terus Q3 nya itu B ke B dan B aja tuh, bener. Nah itu dia tata bahasa regularnya. Jadi sebenarnya agak gampang untuk kita pelajari. Untuk contoh 1, dan secara formal bakal tulis S ke A, E ke A, B, terus A ke A dan B kecil, terus B besar ke B kecil, B besar, atau B. Terus startnya tetap S awal, terus kita tupelnya ini A sama B, V nya ini S, E, A, B, karena kita misalkan. Oke, mungkin itu untuk contohnya, dan di sini masih banyak lagi contoh, tapi mungkin kita bakal bahas yang lain dulu. Jika sebelumnya suatu diagram transisi FSA dapat dibuat aturan juga, maka kita juga bisa mengkonstruksi diagram FSA untuk suatu tata bahasa regular. Oke, ini masih banyak di sini, latihan juga ada. Namun di sini saya bakal membuat soal. Sebenarnya saya udah buat soal sini. Setiap tata bahasa bebas konteks CFG dapat dikenal oleh mesin otomatis setara dengannya. Kita tanya, CFG adalah apa? CFG konteks free grammar adalah sekumpulan aturan produksi yang digunakan bagaimana string kalimat dapat dibentuk. Oke, seperti ini CFG. Jadi yang dari tadi kita bahas itu ada CFG. Namun di sini kan materinya ada banyak, kita bahas aja bareng-bareng ya. Apa itu RG, CFG, CSG, sama UG? Biar kita tahu apa itu. Nah, RG itu regular grammar, aturan produksinya sangat sederhana, hanya bisa menggambarkan bahasa reguler FSA. Oke, ini CFG, siapa aturannya, produksinya berbentuk A sama dengan alpha, dimana A adalah satu simbol non terminal. Jadi yang dari tadi kita misalin tuh kayak gini, CFG. Mesin pengenalnya itu PDA atau push down automata. Oke, CSG adalah mesin pengenalnya linear bounded automata, dan UG itu type null grammar kayak gini. Mesin pengenalnya Turing machine, hubungannya kayak gini. Tipe 3 itu RG, tipe 2 CFG, tipe 1 CSG, dan tipe 0 UG. Oke, kayak gini. Jadi yang kita pelajarin dari tadi itu yang agak lebih kuat itu CFG, ada di tipe 2. Nah, sini kan udah ada nih mesin pengenalnya Turing machine untuk UG, mesin pengenalnya si CSG LBA, terus mesin pengenal CFG itu PDA. Makanya saya masukin di sini soalnya seperti ini. Nah, karena kita fokus dari tadi ke CFG, saya bakal membuat soal setiap tata bahasa bebas konteks CFG dapat dikenali oleh mesin pengenal otomatis yang setara dengannya, yaitu Turing machine. Apakah Turing machine? No, Turing machine itu buat UG. Nah, terus lanjut. Apakah finite automata? No, bukan. Finite automata itu untuk RG. Pushdown automata. Pushdown automata itu untuk CSG. Pushdown automata itu buat CFG, benar. Jadi jawabannya itu yang C. Terus yang D itu buat CSG. Oke, mungkin sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.